Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Kuntilanak Desa Pringsewu. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Tahun 1987, suasana desa Pringsewu terasa sepi saat matahari tenggelam. Udara dingin menyelimuti rumah warga. Di desa ini, semua orang mengenal nama Camat Sastro. Dia adalah orang paling berkuasa di wilayah Pringsewu. Camat Sastro memiliki anak perempuan tunggal bernama Nyi Tarmi. Di umurnya yang menginjak 20 tahun, Tarmi memiliki wajah cantik alami. Kulitnya kuning langsat dan rambutnya hitam memanjang. Tarmi menghabiskan seluruh waktunya berdiam diri di rumah besar ayahnya. Dia jarang keluar tanpa pengawasan ketat. Kecantikan Tarmi membuat banyak pemuda desa menyukainya diam-diam. Namun, tidak ada yang berani mendekati rumah Camat Sastro karena ayah Tarmi hanya bergaul dengan sesama orang kaya. Meskipun dikurung aturan ketat, Tarmi ternyata memiliki kekasih hati bernama Warno. Warno bukan dari keluarga kaya. Dia hanya pemuda biasa yang setiap hari bekerja mencangkul tanah di sawah orang lain. Warno dan Tarmi saling mencintai dalam diam sejak 1 tahun lalu. Mereka sering bertemu sembunyi-sembunyi di kebun belakang rumah saat Camat Sastro bekerja. Tarmi merasa sangat nyaman berada di dekat Warno. Warno adalah pemuda baik hati, bekerja keras dan jujur. Tarmi tidak peduli Warno berasal dari keluarga rakyat biasa tanpa harta. Bagi Tarmi, kasih sayang Warno sudah cukup untuk membuat hatinya tenang. Suatu sore yang mendung, Warno datang membuktikan janjinya melamar Tarmi. Dia datang ke rumah besar Camat Sastro ditemani kedua orang tuanya. Ayah dan ibu Warno memakai baju batik terbaik mereka. Mereka berjalan kaki membawa bingkisan makanan ringan sebagai syarat sopan santun bertamu. Warno duduk di kursi ruang tamu dengan wajah tegang. Tangannya berkeringat dingin menahan guguk. Tidak lama kemudian, Camat Sastro keluar dari kamarnya dengan wajah tidak senang melihat kedatangan keluarga Warno. Dia duduk lalu menatap tajam ke arah Warno dan orang tuanya. Camat Sastro langsung bertanya dengan nada tinggi mengenai tujuan kedatangan mereka. Ayah Warno menundukkan kepala dan pelan menjelaskan niat baik keluarganya melamar Nyi Tarmi. Mendengar hal itu, Camat Sastro tertawa merendahkan. "Kamu melamar anakku? Kamu sadar diri nggak sih? Kalian ini cuma petani miskin yang nggak punya apa-apa. Berani benaran kalian datang ke sini melamar anak camat?" Warno mengangkat kepalanya lalu menjawab dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. "Aku memang orang biasa, Pak. Tapi aku benaran sayang sama Tarmi. Aku janji bakal kerja keras buat bahagiain dia kok. Tolong kasih aku kesempatan ya." Camat Sastro memukul meja kayu di depannya dengan keras sampai gelas teh bergoyang. "Ngapain kamu janji-janji ke aku? Kamu pikir cinta bisa bikin anakku makan enak? Aku nggak sudi punya menantu melarat kayak kamu. Lagian, Tarmi sudah aku jodohkan sama pria lain yang jauh lebih kaya. Sekarang bawa makanan kalian dan pergi dari rumahku." Warno dan orang tuanya terpaksa keluar meninggalkan rumah itu dengan perasaan malu dan hancur. Tarmi yang menyintip dari balik pintu kamarnya hanya bisa menangis diam-diam sambil menutup mulutnya. Hatinya sangat sakit melihat Warno diusir secara kasar oleh ayah kandungnya sendiri. Malam harinya, saat suasana rumah benar-benar sepi dan gelap, Tarmi perlahan membuka jendela kamarnya. Warno ternyata sudah berdiri menunggu di bawah jendela itu dengan wajah sangat putus asa. Tarmi menatap Warno sambil mengusap air matanya. "Warno, kamu ngapain nekat balik ke sini sih? Ntar kalau bapakku sampai lihat, kamu bisa dipukulin abis-abisan loh." Warno memegang tangan Tarmi yang bersandar di bingkai jendela kayu tersebut. "Biarin aja, Tar. Aku udah gak peduli lagi. Bapakmu memang gak bakal pernah setuju sama kita berdua kan? Kita kabur aja yuk malam ini juga. Kita nikah di tempat lain aja yang gak ada orang kenal kita. Kamu mau kan ikut aku pergi dari sini?" Tarmi ragu sejenak lalu membalas genggaman tangan Warno. "Kayaknya emang itu jalan satu-satunya ya, War. Ya udah, aku mau ikut kamu. Aku siap-siap dulu bentar ya." "Iya, bawa baju seadanya aja. Aku tunggu di batas desa ntar. Jangan sampai ketahuan orang rumah ya," balas Warno sambil mengangguk pelan. Tarmi menganggukkan kepalanya cepat, lalu segera menutup jendela kamarnya rapat-rapat.
Dia mengambil tas kain dan memasukkan beberapa potong pakaian ke dalamnya. Tangannya gemetar karena rasa takut bercampur harapan baru. Setelah semuanya siap, Tarmi berjalan mengendap-endap keluar dari kamarnya. Dia berjalan sangat pelan melewati lorong rumah yang gelap gulita. Namun, sebelum tangan Tarmi menyentuh gagang pintu belakang, lampu ruangan itu tiba-tiba menyala terang. Camat Sastro sudah berdiri tegak di depan pintu bersama 2 orang penjaga bertubuh besar. Rupanya, salah satu penjaga rumah tidak sengaja mendengar percakapan antara Tarmi dan Warno. Penjaga itu langsung melaporkannya kepada ayah Tarmi. Rencana kawin lari mereka hancur berantakan. Camat Sastro berjalan mendekati Tarmi lalu menampar pipi anak perempuannya itu dengan sangat kuat. Tarmi jatuh tersungkur memegang pipinya yang terasa panas. Mulai malam itu, Tarmi dikurung paksa di dalam kamarnya sendiri. Jendela kamarnya dipaku rapat dari luar menggunakan papan tebal agar tidak bisa dibuka. Pintu kamarnya dikunci dari luar dan dijaga ketat oleh orang suruhan ayahnya. Tarmi sama sekali tidak diizinkan keluar, bahkan untuk sekedar menghirup udara segar. 1 bulan penuh, Tarmi berada di dalam kurungan pengap tersebut tanpa bisa melihat matahari. Badannya menjadi sangat kurus karena dia menolak makan. Wajah cantiknya berubah pucat pasi. Setiap hari dia hanya menangis meratapi nasibnya dan memikirkan keadaan Warno di luar sana. Suatu pagi, pintu kamarnya dibuka secara paksa oleh beberapa orang. Pembantu rumah datang membawa pakaian pengantin tradisional dan menyuruhnya bersiap saat itu juga. Hari itu ternyata adalah hari pernikahan Tarmi yang sudah direncanakan secara sepihak oleh ayahnya. Camat Sastro memaksa Tarmi menikah dengan teman lamanya dari daerah lain bernama Camat Cahyo. Pria itu sudah tua, bertubuh besar, dan memiliki wajah galak. Hal yang paling menyedihkan bagi Tarmi adalah kenyataan bahwa Camat Cahyo sudah memiliki 3 istri dan 9 anak. Tarmi resmi dijadikan istri keempat pada hari itu tanpa bisa melawan. Setelah acara pernikahan selesai, Camat Cahyo langsung membawa Tarmi pergi meninggalkan desa Pringsewu. Tarmi duduk diam membeku di dalam mobil suaminya. Dia melihat rumah ayahnya perlahan menjauh, lalu benar-benar menghilang dari pandangannya. Tarmi dipaksa pindah ke rumah suaminya di daerah yang sangat asing. Di rumah mewah itu, status Tarmi memang istri keempat, tetapi pekerjaannya sama persis seperti pembantu. Kamarnya bukanlah kamar utama, melainkan ruangan kecil dekat gudang beras yang pengap dan gelap. Tarmi duduk sendirian di atas kasur tipisnya sambil menahan tangis. Dia sadar sepenuhnya bahwa penderitaan hidupnya baru saja dimulai. Keesokan harinya, siksaan fisik Tarmi benar-benar terjadi sejak pagi buta. Istri pertama Camat Cahyo menghampiri Tarmi di sumur belakang. Perempuan itu melempar tumpukan pakaian kotor tepat ke wajah Tarmi. "Heh, kamu jangan malas-malasan ya. Cuci semua baju ini sekarang. Awas kalau masih ada kotornya, ntar aku suruh suamiku mukulin kamu." Tarmi mengangguk pelan memegang cucian tersebut. "Iya mbak, ntar aku cuci semuanya sampai bersih kok." "Bagus dong. Jangan pikir kamu bisa santai-santai di sini. Kamu itu cuma babu gratisan buat kita semua. Paham kamu?" "Iya, paham." Setiap hari Tarmi disuruh melakukan semua pekerjaan rumah tangga tanpa henti. Dia menyapu halaman luas, mengepel seluruh lantai, memasak untuk 9 anak Camat Cahyo, dan mencuci perabotan kotor. Jika ada satu pekerjaan dirasa kurang bersih, Tarmi langsung menerima siksaan fisik. Istri kedua dan ketiga juga selalu mencari-cari kesalahan Tarmi. Suatu siang, Tarmi sedang menyetrika tumpukan baju, lalu istri ketiga datang menendang keranjangnya dengan keras. "Kamu nyetrika baju kok lama banget sih? Ngapain aja kamu, ha?" teriak istri ketiga sambil menjambak rambut Tarmi. Tarmi meringis memegang kepalanya. "Maaf mbak, bajunya memang banyak banget. Aku beneran gak nyantai kok kerjanya." Plak! Tamparan perih mendarat di pipi kiri Tarmi hingga sudut bibirnya berdarah. Camat Cahyo yang melihat kejadian itu dari ruang tengah sama sekali tidak peduli. Dia membiarkan istri-istrinya bertindak semena-mena. Berbulan-bulan melewati hari yang keras, fisik Tarmi berubah drastis. Gadis yang dulunya cantik itu kini menjadi sangat kurus dan pucat pasi. Tulang pipinya menonjol keluar karena jarang makan. Porsi makan Tarmi sengaja dikurangi oleh istri-istri suaminya. Tenaganya selalu terkuras bekerja dari pagi hingga larut malam. Penderitaan Tarmi terasa semakin parah ketika dia menyadari ada perubahan pada tubuhnya. Tarmi sering merasa sangat mual di pagi hari dan perutnya mulai terasa keras. Tarmi akhirnya sadar bahwa dirinya sedang hamil muda, mengandung anak Camat Cahyo.
Berita kehamilan Tarmi dengan cepat sampai ke telinga istri-istrinya yang lain. Bukannya membaik, siksaan yang diterima Tarmi justru semakin parah. Istri pertama merasa iri karena takut posisi anak-anaknya terancam. Suatu malam saat makan bersama, Camat Cahyo marah besar karena rasa sayur buatannya kurang asin. Camat Cahyo melempar mangkuk sayur panas itu tepat mengenai dada Tarmi. "Kamu masak sayur kok rasanya hambar banget sih? Kamu beneran niat masak gak sih buat aku?" bentaknya melotot. Tarmi merunduk menahan panas di dadanya. "Maaf mas, tadi aku udah kasih garam kok, mungkin kurang kerasa aja." Camat Cahyo berdiri kasar dari kursinya, lalu menendang perut Tarmi dengan kuat. Tarmi jatuh terpelanting ke lantai. Dia langsung memeluk erat perutnya yang sedang hamil muda itu. "Alah, gak usah banyak alasan kamu. Biarin aja perutmu sakit. Aku gak peduli sama anak di dalam situ. Besok masak yang bener dong." Ketiga istrinya hanya tertawa puas melihat Tarmi menangis di lantai. Tarmi tidak berani menjawab sepatah kata pun. Malam itu, Tarmi menyeret langkahnya ke kamarnya yang sempit. Sekujur tubuhnya dipenuhi luka lebam. Punggungnya terasa nyeri dan perutnya masih kram tertahan akibat tendangan keras suaminya tadi. Tarmi duduk bersandar lemas di dinding kayu yang dingin. Dia mengusap perutnya pelan-pelan sambil menangis tanpa suara. Tarmi merasa tidak sanggup lagi bertahan di rumah penuh siksaan tersebut. Jika dia terus diam di sana, pasrah menerima nasib, dia yakin tubuhnya dan bayinya pasti akan mati terbunuh. Malam itu juga, di tengah rasa sakitnya, Tarmi mengambil keputusan bulat. Dia memutuskan nekat kabur dari rumah suaminya sejauh mungkin. Tarmi duduk menunggu sampai suasana rumah benar-benar sepi total. Dia memastikan Camat Cahyo dan semua istrinya sudah tertidur pulas. Jarum jam menunjuk tepat pada pukul 12 malam. Tarmi mengambil kain jarik lalu membungkus beberapa pakaian ganti miliknya. Dia juga membawa sedikit uang koin yang disembunyikan di bawah kasur. Hanya barang sederhana itu yang menjadi modal nekatnya untuk pergi. Tarmi membuka pintu kamarnya pelan agar engselnya tidak berbunyi. Jantungnya berdetak kencang memburu. Tangannya gemetar saat berjalan mengendap-endap melewati area ruang tengah menuju pintu belakang. Setiap langkah diatur dengan hati-hati tanpa suara. Dia melewati lorong demi lorong rumah besar itu dengan napas tertahan. Saat sampai di bagian belakang, Tarmi membuka pintu kayu perlahan. Hembusan udara dingin malam langsung menerpa wajahnya yang pucat. Tarmi berhasil keluar dari rumah penyiksaan itu tanpa ketahuan siapapun. Dia berjalan setengah berlari menjauhi pagar tembok tinggi tersebut secepat yang dia bisa. Tarmi melangkah menyusuri jalan tanpa arah tujuan pasti. Dia hanya memikirkan satu hal, yaitu pergi sejauh-jauhnya. Jalanan desa malam itu sangat sepi dan gelap gulita. Tidak ada warga yang lewat. Tarmi memaksa diri terus berjalan melewati jalanan tanah berbatu kerikil. Kakinya yang tidak memakai sandal terasa sangat perih berdarah karena menginjak batu tajam. Rasa lapar dan haus mulai menyerang perutnya. Namun, kepanikan jika tertangkap lagi oleh suaminya membuat Tarmi terus melangkah maju. Udara malam semakin dingin menembus tulang-tulangnya yang kurus. Setelah berjalan selama beberapa jam penuh tanpa henti, sisa tenaga Tarmi benar-benar habis total. Pandangan matanya buram dan kepalanya terasa berputar. Tarmi akhirnya tiba di pinggir hutan lebat yang dipenuhi pohon besar. Karena kondisi tubuhnya sudah kelelahan parah, Tarmi duduk merosot bersandar di bawah batang pohon rindang. Kedua matanya perlahan menutup sendirinya karena lelah yang tidak tertahankan lagi. Tarmi pun tertidur pulas di pinggir hutan tersebut, membiarkan tubuhnya beristirahat sejenak. Keesokan paginya, cahaya matahari mulai menyinari area pinggir hutan tempat Tarmi tertidur lelap. Udara pagi itu masih terasa sangat dingin menembus kulit. Tarmi perlahan membuka kedua matanya yang bengkak karena terus menangis semalaman penuh. Seluruh badannya terasa sangat kaku dan nyeri akibat tidur beralaskan tanah yang lembab. Perutnya mengeluarkan bunyi menandakan rasa lapar yang luar biasa. Tenggorokannya juga terasa sangat kering karena dia belum meminum air sama sekali sejak kabur semalam. Tarmi memaksakan diri untuk bangun dan berdiri menggunakan sisa tenaganya. Dia mengambil bungkusan kain berisi pakaiannya, lalu kembali berjalan menyusuri lebatnya pepohonan hutan. Langkah kakinya sangat pelan dan gontai. Dia terus berjalan menahan rasa perih di telapak kakinya yang terluka karena menginjak ranting tajam di tanah. Setelah berjalan cukup lama melewati pepohonan besar, langkah kaki Tarmi akhirnya terhenti. Dia sampai di sebuah tepi jurang yang sangat curam dan berukuran sangat dalam. Di bawah jurang tersebut, terdapat aliran sungai berbatu yang airnya mengalir sangat deras.
Tarmi menatap ke bawah jurang dengan perasaan bingung dan putus asa. Dia tidak tahu harus berjalan ke arah mana lagi, karena jalan di depannya sudah terputus oleh tepi jurang. Saat Tarmi sedang diam mencari jalan lain, tiba-tiba terdengar suara yang sangat menakutkan dari arah belakang punggungnya. Suara itu adalah lolongan panjang anjing pemburu yang menggonggong saling bersahutan. Suara gonggongan hewan tersebut langsung disusul oleh teriakan keras beberapa orang laki-laki dari kejauhan hutan. Jantung Tarmi seketika berdegup sangat kencang. Kepanikannya langsung memuncak saat dia melihat sosok suaminya muncul dari sela-sela pepohonan lebat. Camat Cahyo benar-benar berhasil melacak dan menemukan posisinya. Pria tua berkumis tebal itu datang membawa banyak anak buah yang memegang tali anjing pemburu. Wajah Camat Cahyo terlihat sangat merah padam, menahan amarah yang meledak-ledak. Tarmi langsung berjalan mundur ketakutan sampai tubuhnya berada tepat di batas ujung bibir jurang. Dia sama sekali tidak punya jalan keluar karena anak buah Camat Cahyo langsung menyebar mengepung tempat itu. Camat Cahyo berjalan cepat mendekati Tarmi sambil menunjuk wajah istrinya itu dengan jari telunjuknya yang besar. "Heh, berani benaran kamu kabur dari rumahku ya? Kamu pikir kamu bisa lari bersembunyi kemana, hah?" teriak Camat Cahyo dengan suara lantang yang menggema di hutan. Tarmi menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada sambil menangis terseduh-seduh. Tubuhnya gemetar hebat menahan rasa takut luar biasa. "Ampun mas, aku minta maaf. Aku benaran gak kuat tinggal di rumah sana lagi. Tolong lepasin aku sekarang ya mas." "Ngelepasin kamu? Enak aja kamu ngomong begitu ke aku. Kamu itu istriku dan kamu hak milikku. Berani-beraninya kamu bikin aku repot nyariin kamu ke tengah hutan begini." "Tapi aku selalu dipukulin tiap hari di sana mas. Kasihanilah aku sama anak yang lagi ada di perutku ini. Biarin aku pergi aja dari desa ini secepatnya." "Anak? Aku nggak pernah peduli sama bayi di perutmu itu, tahu nggak? Kamu cuma bikin jelek namaku di depan orang-orang aja," bentak Camat Cahyo semakin marah besar. Camat Cahyo langsung melangkah maju mendekati Tarmi, lalu menjambak rambut panjang istrinya dengan sangat kasar. Tarmi menjerit kesakitan saat kepalanya ditarik secara paksa. Camat Cahyo menarik tubuh Tarmi lebih jauh ke posisi paling pinggir dari bibir jurang tersebut. Tarmi mencoba memberontak melepaskan diri sekuat tenaga, tetapi tenaga suaminya jauh lebih besar. Camat Cahyo melepaskan jambakannya, lalu menangkap kedua lengan Tarmi dengan cengkeraman yang sangat kuat. Dia langsung mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, lalu menampar wajah Tarmi berulang kali. Tamparan keras dan panas itu mendarat bertubi-tubi di pipi kiri serta pipi kanan Tarmi tanpa ampun sedikit pun. Suara tamparan kulit itu terdengar sangat jelas berbaur dengan suara bising air sungai di bawah sana. Siksaan fisik itu ternyata belum berhenti sampai di situ. Setelah wajah istrinya hancur dipukuli, Camat Cahyo melepaskan pegangannya dari lengan kurus Tarmi. Pria tua bengis itu mendengus marah, lalu mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi. Dengan menggunakan seluruh tenaga penuhnya, Camat Cahyo menendang perut Tarmi yang sedang hamil muda dengan sangat brutal. Tendangan keras dari sepatu suaminya itu mengenai tepat di bagian tengah perut Tarmi. Tarmi langsung berteriak keras tertahan. Matanya melotot menahan rasa sakit luar biasa yang seolah merobek seluruh isi perutnya. Tarmi langsung ambruk tersungkur memeluk tanah berbatu di tepi jurang itu. Darah segar seketika mulai keluar dari kedua lubang hidungnya. Kulit pipinya juga memar membiru dan sobek mengeluarkan banyak darah akibat tamparan berulang tadi. Di atas tanah berbatu basah itu, Tarmi memegangi perutnya erat-erat sambil mengerang kesakitan. Akibat tendangan brutal tersebut, janin yang sedang dikandungnya langsung hancur dan mati di dalam rahimnya. Darah segar berwarna merah pekat menetes keluar perlahan, lalu mengalir deras membasahi kedua betis kaki Tarmi. Rasa sakit yang mengerikan akibat keguguran itu membuat Tarmi nyaris kehilangan kesadarannya. Dia hanya bisa menangis terisak lemah sambil menatap suaminya yang berdiri menjulang menakutkan di depannya. Camat Cahyo sama sekali tidak menunjukkan rasa kasihan melihat istrinya bersimbah darah di tanah. Dia malah memasukkan tangan ke dalam saku celananya, lalu mengeluarkan sebilah pisau belati yang terbuat dari besi sangat tajam. Semua anak buah Camat Cahyo hanya diam menonton kekejaman majikan mereka tanpa berani maju ikut campur. Camat Cahyo berjongkok di dekat tubuh Tarmi yang sudah tergolek tidak berdaya menahan sakit. "Ini akibatnya kalau kamu berani-beraninya melawan suamimu sendiri," ucap Camat Cahyo dengan nada suara dingin dan sama sekali tanpa perasaan. Tarmi tidak sempat membalas ucapan suaminya itu.
Mulutnya hanya terbuka mengeluarkan suara rintihan tertahan bercampur darah. Camat Cahyo mengangkat pisau belati tajam itu tinggi-tinggi, lalu menancapkannya lurus ke bawah tanpa ragu. Pisau itu menusuk tepat di dada kiri Tarmi. Besi belati tersebut menembus lapisan kulit, mematahkan tulang rusuk, dan merobek jantung Tarmi dengan sangat dalam. Darah kental langsung menyembur tumpah keluar dari luka tusukan dada kiri tersebut. Mata Tarmi seketika terbuka lebar menatap langit pagi untuk terakhir kalinya. Rasa sakit yang teramat sangat menyebar di seluruh tubuhnya dalam hitungan detik. Tarmi memuntahkan darah segar dari mulutnya, lalu napasnya terhenti saat itu juga. Dorongan keras dari tusukan tangan Camat Cahyo membuat tubuh Tarmi terdorong ke belakang melewati batas aman tanah. Tubuh Tarmi yang sudah kehilangan nyawa itu akhirnya terhuyung jatuh bebas ke dalam jurang curam. Badannya melayang cepat di udara, lalu membentur keras bebatuan sebelum akhirnya masuk ke dalam arus sungai yang mengamuk deras. Arus air dingin itu langsung membawa pergi jasad Tarmi yang berlumuran darah, tenggelam menjauhi lokasi kejadian. Malam hari terasa sangat sunyi saat tubuh Tarmi terdampar di pinggir aliran sungai berbatu. Air sungai yang dingin terus mengenai tubuhnya yang terbaring kaku. Tarmi perlahan membuka kedua matanya. Dia tidak merasakan sakit sama sekali di dada kirinya yang berlubang karena tusukan pisau. Tarmi perlahan bangun dan berdiri menggunakan kedua kakinya. Dia menunduk melihat pakaiannya yang basah kuyup dan penuh noda darah kering. Rambut panjangnya kusut berantakan menutupi sebagian wajahnya. Tarmi belum sadar bahwa dirinya sudah mati dibunuh oleh suaminya sendiri. Dia berjalan pelan menyusuri pinggiran sungai untuk mencari jalan pulang. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang pencari kayu bakar. Tarmi berniat meminta tolong kepada bapak tua tersebut. Namun saat bapak tua itu melihat wajah Tarmi, dia langsung berteriak keras ketakutan. Bapak pencari kayu itu menjatuhkan semua bawaannya, lalu berlari sangat kencang menjauhi Tarmi. Tarmi merasa bingung melihat orang itu lari ketakutan. Dia kemudian berjalan mendekati genangan air sungai yang tenang. Tarmi menundukkan kepalanya untuk melihat bayangan wajahnya sendiri di permukaan air. Tarmi seketika terkejut bukan main. Wajahnya tidak lagi cantik seperti dulu. Wajahnya sobek hancur berantakan. Kulitnya berwarna pucat kemerahan dan matanya melotot membesar. Tarmi akhirnya sadar bahwa dia sudah tidak lagi menjadi manusia. Tarmi sudah berubah wujud menjadi hantu kuntilanak yang sangat menyeramkan akibat kematiannya yang tidak wajar. Dia hanya bisa diam menatap bayangannya sendiri tanpa bisa menangis karena air matanya sudah kering. Tarmi berjalan melayang menyusuri jalanan tanah tanpa tujuan pasti. Kakinya tidak lagi menyentuh tanah saat dia bergerak maju menembus dinginnya angin malam. Tarmi terus berjalan luntang-lantung melewati perkampungan warga yang sepi. Berhari-hari dia bergentayangan tanpa arah tujuan. Sampai pada suatu malam, pendengaran Tarmi menangkap sebuah suara keramaian dari kejauhan. Dia mendengar suara pukulan alat musik gamelan yang biasa dimainkan dalam acara perayaan pernikahan. Suara gamelan itu terdengar sangat keras, memecah kesunyian malam. Tarmi merasa penasaran dan langsung terbang melayang mengikuti arah sumber suara tersebut. Dia melayang melewati pepohonan tinggi dan atap rumah warga desa. Semakin dekat dengan sumber suara, Tarmi melihat sebuah rumah besar dihiasi banyak lampu terang. Halaman rumah itu dipenuhi puluhan tamu undangan yang sedang duduk makan menikmati hidangan. Di bagian depan panggung hiburan, terdapat sepasang pengantin yang sedang duduk bersanding tersenyum bahagia. Tarmi memusatkan pandangannya ke arah panggung pengantin tersebut. Mata melototnya langsung mengenali sosok pria tua yang sedang duduk di kursi itu. Pria itu adalah Camat Cahyo, suami kejam yang sudah membunuh dirinya dan bayinya. Camat Cahyo ternyata sedang melangsungkan acara pernikahan lagi. Dia menikahi seorang gadis muda belia untuk dijadikan sebagai istri kelima. Melihat kenyataan tersebut, rasa marah di dalam dada Tarmi langsung membesar tidak terkendali. Dendam kesumat yang sangat kuat memenuhi seluruh pikiran Tarmi. Suaminya sedang bersenang-senang di atas penderitaan dan kematiannya. Tarmi tidak mau membiarkan pria tua itu hidup bahagia. Tarmi langsung terbang melesat ke atas udara, lalu hinggap diam di bagian atas atap rumah tersebut. Dia menatap tajam ke arah kerumunan manusia di bawahnya sambil menyiapkan pembalasan dendamnya. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, Tarmi melayang turun dari atap rumah dengan sangat cepat. Tubuhnya mendarat dan berdiri tegak tepat di hadapan kedua mempelai pengantin tersebut. Kehadiran sosok kuntilanak berwajah hancur itu langsung menghentikan semua suara gamelan secara mendadak. Seluruh tamu undangan yang sedang makan berteriak histeris ketakutan melihat wujud Tarmi.
Mereka semua berhamburan lari menabrak meja dan kursi demi menyelamatkan diri keluar dari halaman rumah. Pengantin wanita yang masih sangat muda itu langsung jatuh pingsan di atas kursi karena terkejut luar biasa. Kini hanya tersisa Camat Cahyo sendirian di atas panggung. Wajah Camat Cahyo berubah sangat pucat dan tubuh gemuknya bergetar hebat. Pria tua itu ketakutan setengah mati melihat sosok istrinya yang sudah dia bunuh kini berdiri hidup kembali di depannya. Tarmi berjalan pelan mendekati Camat Cahyo. Dia sengaja membuka mulutnya lebar-lebar untuk memamerkan barisan gigi taringnya yang memanjang tajam. Kedua mata merah Tarmi melotot menatap wajah ketakutan suaminya. Tarmi mengingatkan suaminya tentang perbuatan jahatnya pada hari itu. "Kamu masih ingat aku kan, Mas? Aku ini istrimu yang keempat. Istri yang kamu tendang perutnya sampai anak kita mati. Kamu juga yang menusuk jantungku pakai belatimu itu." Suara Tarmi terdengar menggema berat dan menyeramkan. Camat Cahyo langsung merosot turun dari kursinya. Dia bersujud menyembah tanah tepat di depan kaki Tarmi sambil menangis ketakutan. "Ampun Tarmi, aku benaran minta ampun sama kamu. Tolong jangan bunuh aku ya. Aku janji bakal kasih semua hartaku buat nebus kesalahanku. Tolong lepasin aku Tarmi." Rengek Camat Cahyo memohon dengan suara bergetar. "Kamu pikir hartamu bisa ngembaliin nyawa anakku, ha? Kamu harus mati malam ini juga, Mas," balas Tarmi tanpa rasa kasihan. Tarmi mengangkat tangan kanannya, lalu menjambak rambut Camat Cahyo sangat kasar. Camat Cahyo berteriak kesakitan saat kepalanya ditarik paksa ke atas. Tarmi melempar tubuh gemuk suaminya itu melayang ke udara. Tubuh Camat Cahyo jatuh membentur lantai panggung kayu sampai papannya patah. Camat Cahyo terbatuk mengeluarkan darah dari mulutnya. Belum sempat pria tua itu merangkak pergi, Tarmi sudah melesat berada di atas tubuhnya. Tarmi menindih dada Camat Cahyo agar tidak bisa melarikan diri. Tarmi lalu mengangkat kedua tangannya yang memiliki kuku sangat panjang, runcing dan hitam pekat. Camat Cahyo hanya bisa menangis pasrah melihat kuku tajam itu bersiap membunuhnya. Dengan kecepatan tinggi, Tarmi langsung mencekik leher suaminya kuat-kuat menggunakan kedua tangannya. Kuku tajam Tarmi menancap masuk dalam-dalam, menembus kulit leher Camat Cahyo. Pria tua itu membelalakkan matanya, meronta-ronta menahan rasa sakit yang luar biasa. Tarmi menarik kuku-kukunya secara paksa untuk merobek leher suaminya tanpa ampun sedikit pun. Leher Camat Cahyo langsung sobek terbuka sangat lebar dan hancur berantakan. Darah segar menyembur keluar sangat deras, membasahi seluruh pakaian pengantinnya. Camat Cahyo langsung tewas, meregang nyawa di atas panggung pernikahannya sendiri dengan kondisi yang amat mengenaskan. Melihat suaminya sudah mati terkapar, Tarmi berdiri tegak lalu tertawa melengking sangat keras, memecah kesunyian malam. Tawa kuntilanak itu terdengar penuh dengan kepuasan dendam. Tarmi mengangkat kedua tangannya ke depan wajah, lalu menjilati darah segar yang menempel di kuku-kukunya secara perlahan. Setelah membunuh Camat Cahyo dengan sangat sadis di atas panggung pernikahan, Tarmi langsung terbang meninggalkan tempat yang sudah dipenuhi genangan darah itu. Beberapa hari kemudian, malam itu, tujuan Tarmi hanya satu, yaitu pulang ke desa Pringsewu untuk mencari ayah kandungnya. Walaupun ayahnya pernah mengurung dan memaksanya menikah, Tarmi tetap merasa rindu dan ingin melihat wajah Camat Sastro. Tubuh Tarmi melayang tinggi menembus udara malam yang sangat dingin. Dia bergerak cepat melewati pepohonan hutan dan jalanan desa yang sangat sepi. Saat tiba di desa Pringsewu, Tarmi langsung melayang turun di depan halaman rumah besar milik ayahnya. Namun, Tarmi merasa sangat kebingungan melihat kondisi rumah tersebut. Rumah besar yang dulunya selalu terang dan dijaga banyak orang itu, kini terlihat sangat gelap gulita, kotor, dan sama sekali tidak terawat. Tarmi menembus pintu depan dan masuk ke dalam rumah tersebut. Dia mencari ayahnya di ruang tamu, di area dapur, hingga masuk ke dalam kamar utama. Rumah itu benar-benar kosong melompong. Tidak ada satupun perabotan yang tersisa di dalam sana. Ayahnya tidak ada dimanapun. Perasaan bingung membuat Tarmi keluar dari rumah itu dan mulai bergentayangan di jalanan desa untuk mencari informasi. Dia melayang menyusuri jalanan pasar desa yang sudah tutup dan sepi pengunjung. Saat sedang melewati deretan toko kayu yang gelap, penciuman Tarmi tiba-tiba mencium bau yang sangat busuk. Bau itu berasal dari tumpukan sampah di sudut pasar. Di dekat tumpukan sampah basah itu, Tarmi melihat seorang perempuan berpakaian sangat compang-camping sedang duduk berjongkok membelakangi jalanan. Perempuan itu memiliki rambut yang sangat gembel, kulit yang dipenuhi daki hitam, dan badannya kurus kering.
Dia sedang mengais tumpukan sampah lalu memakan sisa nasi basi yang sudah kotor. Tarmi melayang mendekati perempuan gelandangan tersebut. Saat perempuan itu menoleh ke samping, Tarmi seketika mengenali wajahnya. Gelandangan kotor yang sudah menjadi gila itu ternyata adalah istri pertama Camat Cahyo. Dia adalah perempuan jahat yang dulu sering memukul dan menyuruh Tarmi bekerja layaknya pembantu. Wajah perempuan itu terlihat kosong dan dia terus tertawa sendiri tanpa alasan yang jelas. Tarmi berdiri tepat di depan istri pertama itu, memperlihatkan wujud kuntilanaknya yang bermata melotot dan berwajah hancur. Namun, karena akalnya sudah hilang, perempuan gila itu sama sekali tidak merasa ketakutan melihat wujud menyeramkan Tarmi. Perempuan gila itu malah tertawa semakin lebar, memamerkan giginya yang hitam dan kotor. Dia menunjuk wajah Tarmi menggunakan tangannya yang penuh lumpur. Tarmi menatap tajam mantan istri suaminya itu, lalu bertanya dengan suara yang menggema berat. "Kenapa kamu bisa jadi gembel kotor kayak gini di sini, ha? Bukannya kamu dulu paling berkuasa di rumah suamiku itu?" tanya Tarmi menahan amarahnya. Perempuan gila itu tertawa terkekeh-kekeh sambil mengunyah makanan sisa di mulutnya. "Habis semua, uangnya habis, hartanya habis diambil sama istri-istri yang lain. Anak-anakku diusir dari rumah. Suamiku itu memang tua bangka pelit. Dia buang aku ke jalanan gara-gara mau nikah lagi sama perawan muda. Makanya aku sekarang makan sampah di sini. Aku nggak peduli sama hartamu. Aku kesini mau cari bapakku, Camat Sastro. Di mana dia sekarang?" bentak Tarmi mendekatkan wajah hancurnya. Mendengar nama Camat Sastro disebut, perempuan gila itu langsung berhenti mengunyah. Matanya melotot lebar, lalu dia menepuk-nepuk tangannya sendiri dengan sangat kegirangan. "Camat Sastro, orang kaya yang rumahnya besar itu kan? Dia sudah mati tahu? Dia sudah lama mati masuk ke dalam tanah sana." Tarmi sangat terkejut mendengar perkataan perempuan tersebut. Matanya memerah menyala menahan emosi. "Mati kenapa? Bapakku nggak mungkin mati mendadak. Kamu jangan berani bohong ke aku ya." "Aku beneran nggak bohong. Orang-orang desa sini bilangnya dia mati kena serangan jantung. Tapi itu semua cuma bohong. Aku lihat sendiri kejadian aslinya. Suamiku yang bunuh bapakmu itu pas malam hari. Dibunuh diam-diam di kamarnya sendiri." Tarmi mencengkeram bahu perempuan gila itu dengan kuku panjangnya sampai bahunya berdarah. Namun perempuan itu tidak peduli dan terus bercerita dengan gaya melantur. Dia menceritakan bahwa Camat Cahyo ternyata sangat menginginkan seluruh harta kekayaan dan tanah milik Camat Sastro. Pada suatu malam, Camat Cahyo datang berkunjung, lalu masuk ke kamar Camat Sastro saat orang tua itu sedang tidur pulas. Camat Cahyo langsung mengambil bantal tebal, lalu membekap wajah Camat Sastro dengan sangat kuat. Camat Sastro meronta-ronta kehabisan napas, sampai akhirnya mati lemas di atas kasurnya. Setelah memastikan bapak mertuanya tewas, Camat Cahyo menyuap semua penjaga rumah dan dokter desa untuk membuat surat kematian palsu. Dia merekayasa cerita bahwa Camat Sastro mati karena penyakit jantung yang datang tiba-tiba. Setelah itu, Camat Cahyo langsung menguasai seluruh sertifikat tanah dan tabungan uang milik keluarga Tarmi tanpa ada yang curiga sama sekali. Rahang Tarmi mengeras mendengar semua kenyataan pahit tersebut. Kehancuran keluarganya ternyata murni karena keserakahan suaminya sendiri. "Terus gimana sama aku? Apa kata suamiku ke orang-orang desa soal kepergianku malam itu?" tanya Tarmi lagi dengan suara bergetar menahan dendam yang semakin membesar. "Oh, kamu kan istri yang paling dibenci di rumah. Suamiku bilang ke semua orang kalau kamu itu jadi gila waktu lagi hamil. Terus kamu lari ke hutan dan sengaja lompat bunuh diri ke dalam jurang sana. Semua warga desa percaya kok sama ceritanya. Nggak ada satupun orang yang mau nyari mayatmu di sungai. Mereka biarin kamu hilang dimakan arus air." Jawab perempuan gila itu sambil kembali tertawa keras dan mengambil kulit buah busuk dari tanah. Semua cerita dari perempuan gila itu sudah cukup menjawab seluruh kebingungan Tarmi selama ini. Tarmi akhirnya mengerti bahwa kematiannya sama sekali tidak dipedulikan oleh siapapun. Kematian ayahnya direkayasa sedemikian rupa, hartanya dirampas habis, dan nyawanya sendiri dibuang begitu saja bagaikan sampah yang tidak berharga. Tarmi menatap perempuan gila di depannya itu untuk terakhir kalinya. Dia memutuskan untuk tidak membunuh istri pertama suaminya tersebut. Bagi Tarmi, membiarkan perempuan sombong itu hidup menjadi gelandangan gila pemakan sampah adalah hukuman yang jauh lebih menyiksa daripada kematian yang cepat.
Tarmi berdiri tegak menjauhi tumpukan sampah berbau busuk tersebut. Waktu seolah berhenti bergerak saat Tarmi menyadari bahwa dirinya kini benar-benar sendirian. Tidak ada lagi keluarga, tidak ada lagi harta, dan tidak ada lagi jalan untuk kembali menjadi manusia normal. Rasa marah, kecewa, dan dendam yang sangat luar biasa menyatu mengalir di dalam tubuh gaibnya. Tarmi mengangkat wajahnya menatap langit malam yang sangat gelap tanpa bintang. Dia membuka mulutnya lalu mengeluarkan suara lengkingan tawa yang sangat panjang, keras, dan memekakkan telinga. Suara tawa kuntilanak itu terdengar sangat menyeramkan menyapu seluruh area pasar desa. Waktu terus berlalu bertahun-tahun lamanya. Tarmi masih terus bergentayangan menjadi sosok hantu kuntilanak yang menakutkan. Dia menghabiskan hari-harinya melayang dari satu hutan ke hutan lainnya tanpa tujuan pasti. Ingatannya tentang masa lalu perlahan mulai memudar. Namun, pada suatu sore yang sangat mendung, sebuah kejadian luar biasa mengubah nasibnya. Tarmi sedang melayang berdiam diri di atas sebuah pohon beringin besar yang berada tepat di pinggir sungai. Matanya yang melotot tiba-tiba melihat sesuatu bergerak terbawa arus air sungai yang sangat deras. Saat diperhatikan lebih jelas, benda itu ternyata adalah tubuh seorang anak perempuan kecil. Anak itu berumur sekitar 3 atau 4 tahun. Anak kecil itu tenggelam dan terseret arus air yang ganas sambil mengangkat tangannya meminta pertolongan. Tarmi melihat anak kecil itu terus meminum air sungai dan kesulitan bernapas. Rasa keibuan di dalam dada Tarmi tiba-tiba muncul kembali. Dia teringat pada bayinya sendiri yang dulu mati di dalam perut. Tanpa berpikir panjang, Tarmi langsung menukik terbang turun ke arah sungai tersebut. Dia menjulurkan kedua tangannya dan menangkap tubuh kecil itu sebelum kepalanya membentur batu sungai. Tarmi membawa tubuh anak itu terbang menjauh dari air, lalu meletakkannya di atas rumput pinggir sungai. Saat tangan Tarmi menyentuh kulit anak yang kedinginan itu, sebuah keajaiban besar terjadi. Wujud hantu kuntilanak Tarmi perlahan memudar dan menghilang. Kulitnya yang tadinya hancur berantakan kembali berubah menjadi halus dan hangat. Matanya yang merah melotot kembali normal. Gigi taringnya menyusut dan kuku hitamnya menghilang tanpa sisa. Tarmi hidup kembali dan berubah wujud menjadi manusia biasa dengan wajah yang sangat cantik. Tarmi terkejut melihat kedua telapak tangannya karena dia bisa merasakan detak jantungnya sendiri dan bernapas menghirup udara segar. Tarmi menangis bahagia karena bisa merasakan memiliki tubuh manusia lagi. Dia langsung menggendong anak kecil yang sedang pingsan itu. Tarmi memutuskan menamai dirinya sendiri dengan nama baru, yaitu Asih. Tarmi berjalan menyusuri pinggir sungai sambil menggendong anak itu untuk mencari bantuan. Setelah berjalan cukup jauh, Tarmi melihat sebuah gubuk bambu kecil di pinggir kebun. Gubuk itu adalah milik seorang kakek tua yang hidup sendirian bernama Mbah Karyo. Tarmi mengetuk pintu gubuk itu dan meminta pertolongan. Mbah Karyo adalah orang desa yang sangat baik hati. Dia langsung mempersilahkan Tarmi masuk lalu membaringkan anak kecil itu di atas tikar pandan. Mbah Karyo membuatkan ramuan obat tradisional dari daun-daunan lalu mengoleskannya ke perut anak tersebut. Anak itu akhirnya memuntahkan banyak air dari mulutnya dan kembali bernapas normal. Mbah Karyo merasa kasihan mendengar cerita bohong Tarmi yang mengaku sebagai gelandangan. Kakek tua itu mengizinkan mereka berdua tinggal menetap di gubuknya. Mbah Karyo juga memberikan nama panggilan Tumina untuk anak kecil yang lupa pada orang tuanya tersebut. Sejak saat itu, Tarmi, Tumina, dan Mbah Karyo hidup bersama layaknya sebuah keluarga kecil. Tumina tumbuh menjadi anak yang penurut dan menyayangi Tarmi seperti ibu kandungnya sendiri. Untuk membalas kebaikan Mbah Karyo, Tarmi memutuskan bekerja mencari nafkah demi membiayai makan mereka. Tarmi melamar pekerjaan di sebuah warung nasi yang buka pada malam hari di desa tetangga. Pemilik warung itu menerima Tarmi bekerja sebagai pelayan. Tarmi bekerja sangat rajin setiap malam. Dia membersihkan meja, mencuci piring, dan melayani pembeli. Sejak Tarmi bekerja di sana, warung nasi itu berubah menjadi sangat ramai. Banyak laki-laki dari berbagai desa sengaja datang makan ke sana hanya karena ingin melihat wajah cantik Tarmi. Pesona kecantikan Tarmi membuat dagangan warung itu selalu habis laris manis. Setiap larut malam, Tarmi pulang membawa uang gaji dan sisa makanan enak untuk Mbah Karyo serta Tumina. Suatu malam, suasana warung nasi sedang tidak terlalu ramai. Tarmi sedang sibuk mengelap meja kayu saat seorang laki-laki tiba-tiba masuk ke dalam warung.
Laki-laki itu berwajah tampan, bertubuh tegap, dan memakai kemeja rapi. Tarmi langsung mematung kaku di tempatnya berdiri. Jantungnya berdegup kencang karena dia mengenali wajah laki-laki tersebut. Pria tampan itu ternyata adalah Kang Warno, cinta pertama Tarmi di masa lalu. Warno duduk di kursi kayu panjang lalu memesan segelas teh hangat dan sepiring nasi. Tarmi sangat panik dan berusaha keras menyembunyikan wajahnya. Dia menundukkan kepalanya saat mengantarkan makanan ke meja Warno. Tarmi sengaja menggunakan selendang kain miliknya untuk menutupi sebagian wajah dan rambutnya. Warno sama sekali tidak menyadari bahwa perempuan pelayan di depannya itu adalah Tarmi. Saat Tarmi meletakkan gelas teh di atas meja, Warno mengajak bicara karena dia merasa lelah. "Mbak, maaf numpang nanya. Di daerah desa sini ada orang yang nemuin anak kecil kesasar nggak ya?" Tanya Warno dengan suara sedih. Tarmi menahan suaranya agar terdengar berbeda. "Anak kecil kesasar? Aku kurang tahu sih, Mas. Emangnya Mas lagi nyari siapa kok keliling desa malam-malam begini?" "Aku lagi nyari putri pertamaku, Mbak. Dia hilang terseret arus sungai beberapa minggu lalu. Banyak warga bilang dia udah mati, tapi aku yakin banget dia masih hidup." Tangan Tarmi bergetar memegang nampan kosong. "Emangnya ciri-ciri anaknya gimana, Mas?" "Umurnya sekitar 4 tahun. Rambutnya ikal sebahu. Di lengan kirinya ada tanda lahir warna hitam kecil. Aku beneran sedih banget, Mbak. Dia satu-satunya keluarga yang aku punya sekarang. Aku bakal terus cari dia sampai ketemu bagaimanapun caranya." Mendengar penjelasan ciri-ciri fisik tersebut, Tarmi langsung menelan ludah dengan susah payah. Ciri-ciri anak perempuan yang disebutkan Warno itu sama persis dengan tubuh Tuminah. Tarmi akhirnya menyadari kenyataan yang mengejutkan. Tuminah, anak yang dia selamatkan dari sungai itu, kemungkinan besar adalah anak kandung Kang Warno. Hati Tarmi menjadi sangat gelisah dan campur aduk. Di satu sisi, dia sangat mencintai Warno dan ingin mengembalikan putrinya. Namun di sisi lain, Tarmi sudah terlanjur sangat menyayangi Tuminah dan menganggap anak kecil itu sebagai pelita hidupnya. Tarmi tidak rela jika harus kehilangan anak angkatnya tersebut. Rasa egois dan ketakutannya hidup sendirian jauh lebih besar mengalahkan cintanya kepada Warno. "Wah, aku beneran gak pernah dengar ada anak ciri-cirinya kayak gitu sih, Mas. Semoga anaknya cepat ketemu ya," jawab Tarmi berbohong sambil menunduk berjalan cepat kembali ke dapur warung. Malam itu juga, setelah Warno pergi meninggalkan warung, Tarmi langsung menemui pemilik warung nasi tersebut. Tarmi meminta uang gajinya dan memutuskan untuk berhenti bekerja saat itu juga. Dia tidak mau mengambil risiko Warno datang lagi dan mengenali wajahnya atau melihat Tuminah. Tarmi berjalan sangat cepat menyusuri jalanan desa yang gelap dan sepi. Pikiran Tarmi sangat kacau setelah pertemuannya dengan Warno di warung nasi tadi. Dia merasa sangat takut rahasianya akan terbongkar jika dia terus berada di dekat laki-laki itu. Menjelang waktu fajar, Tarmi akhirnya sampai di depan gubuk bambu milik Mbah Karyo. Tarmi membuka pintu gubuk itu perlahan agar tidak membangunkan siapapun. Namun, karena pikirannya sedang sangat kalut, Tarmi kehilangan fokus untuk mempertahankan wujud manusianya. Saat dia melangkah masuk ke dalam ruangan tengah, wujud Tarmi seketika berubah kembali ke bentuk aslinya. Kulitnya kembali membusuk hancur, rambutnya kusut panjang, dan matanya membesar melotot menakutkan. Di saat yang bersamaan, Mbah Karyo ternyata sudah bangun dari tidurnya. Kakek tua itu sedang duduk di sudut ruangan, berniat menyalakan lampu minyak. Mbah Karyo sangat terkejut melihat sosok kuntilanak menyeramkan berdiri tepat di dalam rumahnya. Kakek tua itu menjatuhkan korek apinya dan mundur ketakutan. Tarmi yang menyadari kecerobohannya langsung menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Namun, semuanya sudah terlambat. "Kamu ini siapa? Kenapa wujudmu menyeramkan begitu? Di mana anakku Asih?" tanya Mbah Karyo dengan suara bergetar. Tarmi perlahan menurunkan kedua tangannya, lalu bersimpuh di atas lantai tanah. "Ini aku, Mbah. Aku beneran Asih. Wujud asliku memang seperti ini. Selama ini aku selalu bohong sama Mbah Karyo." Tarmi akhirnya menangis, menceritakan semua rahasia kelamnya malam itu. Dia menceritakan bahwa nama aslinya adalah Tarmi. Dia menceritakan bagaimana suaminya membunuhnya di jurang sampai dia berubah menjadi kuntilanak pendendam. Mbah Karyo mendengarkan semua cerita panjang itu dengan perasaan campur aduk. Kakek tua itu merasa sangat sedih dan kasihan melihat penderitaan berat yang ditanggung oleh Tarmi selama ini. Mbah Karyo menghela napas panjang, lalu berjalan mendekati Tarmi yang masih bersimpuh menangis.
Aku beneran kasihan sama nasibmu, Nduk. Kamu itu anak baik. Aku mau kamu bisa hidup normal lagi layaknya manusia. Aku mau kamu merawat Tuminah sebagai manusia seutuhnya, bukan sebagai hantu seperti ini, ucap Mbah Karyo pelan. Gimana caranya, Mbah? Aku ini sudah mati. Aku nggak bisa balik jadi manusia normal lagi, kan? Tanya Tarmi terseduh-seduh. Kamu diam saja ya, biar aku yang urus semuanya malam ini juga. Mbah Karyo berjalan ke arah belakang gubuk, lalu mengambil sebuah pasak kayu berukuran panjang dan tebal. Pasak paku kayu itu sudah diberi doa-doa gaib khusus oleh Mbah Karyo. Dia menyembunyikan pasak kayu itu di balik baju bagian belakangnya, lalu kembali mendekati Tarmi. Tarmi masih menunduk menangis meratapi nasibnya, sehingga dia lengah dan tidak melihat apa yang dibawa oleh kakek itu. Mbah Karyo berdiri tepat di belakang tubuh Tarmi. Dengan gerakan yang sangat cepat dan kekuatan penuh, Mbah Karyo mengangkat pasak kayu itu tinggi-tinggi. Dia langsung menancapkan ujung pasak kayu yang tajam itu lurus ke bawah, menembus tepat di bagian tengah ubun-ubun kepala Tarmi. Tarmi langsung menjerit sangat keras memekakkan telinga. Suara jeritannya terdengar melengking, menahan rasa sakit yang luar biasa. Pasak kayu gaib itu masuk sangat dalam, merobek kulit kepala dan tulang tengkorak Tarmi. Darah hitam pekat langsung menyembur keluar membasahi rambutnya. Kekuatan iblis di dalam tubuh Tarmi bereaksi menolak pasak tersebut. Tubuh Tarmi kejang-kejang hebat di atas lantai tanah gubuk itu. Matanya melotot ke atas dan mulutnya terus mengeluarkan suara erangan yang mengerikan. Namun perlahan, suara jeritan itu mulai melemah. Pasak kayu itu berhasil mengunci dan menghilangkan semua kekuatan gaib di dalam tubuh Tarmi. Kulitnya yang membusuk perlahan kembali tertutup rapat. Taring tajam dan matanya yang melotot hilang seutuhnya. Tarmi langsung jatuh pingsan tak sadarkan diri di atas lantai. Saat terbangun keesokan harinya, Tarmi menyadari ada ujung kayu kecil yang menonjol di balik rambut ubun-ubunnya. Sejak pasak itu tertancap, wujud Tarmi berubah permanen menjadi manusia biasa bernama Nyi Asih. Namun, dia harus menanggung akibatnya. Kondisi fisiknya menjadi sangat lemah. Dia bisa merasakan sakit, merasa lelah, dan harus makan karena perutnya bisa merasa sangat lapar, layaknya manusia hidup pada umumnya. 1 tahun penuh berlalu sejak kejadian penancapan pasak kayu tersebut. Tarmi menjalani kehidupan barunya dengan sangat normal sebagai seorang manusia. Setiap pagi, Tarmi selalu pergi ke pasar desa yang ramai untuk menjual hasil kebun berupa sayur dan singkong. Suatu pagi saat pasar sedang ramai pembeli, seorang laki-laki tidak sengaja menabrak keranjang milik Tarmi. Saat laki-laki itu membantu merapikan sayuran yang jatuh, dia menatap wajah Tarmi dengan sangat terkejut. Laki-laki itu adalah Kang Warno. Warno sudah lama mencari keberadaan perempuan pelayan warung nasi yang tiba-tiba menghilang 1 tahun lalu. Tarmi? Ini beneran kamu kan, Tarmi? Ya ampun, aku akhirnya nemuin kamu di sini, ucap Warno dengan wajah penuh kebahagiaan sambil memegang lengan Tarmi. Tarmi langsung menarik lengannya menjauh dengan wajah panik. Maaf mas, salah orang. Namaku Nyi Asih, bukan Tarmi. Aku beneran gak kenal sama mas. Gak mungkin, kamu pasti Tarmi. Wajahmu sama persis. Tolong jangan bohongin aku, Tar. Tarmi tidak menjawab lagi. Dia langsung mengangkat keranjangnya, lalu pergi berlari meninggalkan Warno di tengah keramaian pasar tersebut. Dia terus mengelak karena masih takut kehilangan Tuminah. Kecantikan wajah Tarmi ternyata selalu menjadi pusat perhatian banyak orang di desa tersebut. Hal ini memancing nafsu bejat seorang preman kampung yang sangat sadis dan suka bermain perempuan bernama Jagur. Jagur bertubuh besar, berkulit gelap, dan selalu membawa golok di pinggangnya. Keesokan paginya, saat Tarmi sedang berjalan kaki sendirian membawa keranjang dagangannya menuju pasar, Jagur dan anak buahnya mencegat langkah Tarmi di jalanan yang sepi. Jagur berdiri menghalangi jalan, lalu tersenyum merendahkan menatap tubuh Tarmi dari atas sampai bawah. Mau kemana sih pagi-pagi gini, Asih cantik? Mending kamu ikut aku aja main ke rumah. Ntar aku kasih uang banyak. Goda Jagur sambil melangkah maju mendekati Tarmi. Minggir kamu, aku mau lewat jualan ke pasar. Jangan berani macam-macam ya sama aku. Bentak Tarmi mundur ketakutan. Jagur malah tertawa keras, lalu tiba-tiba menarik tangan kanan Tarmi dengan sangat kasar. Keranjang sayur yang dibawa Tarmi langsung jatuh berserakan berantakan di atas tanah. Jagur mencondongkan badannya, lalu mencolek pipi Tarmi dengan tangannya yang kotor. Tarmi memalingkan wajahnya dan mencoba melepaskan tangannya, tetapi tenaga preman bertubuh besar itu jauh lebih kuat. Secara tiba-tiba, Jagur menarik paksa tubuh Tarmi mendekat. Jagur merangkul pinggang Tarmi dengan sangat keras dan mendekap tubuh perempuan itu erat-erat dari arah depan.
Tarmi berontak sekuat tenaga memukul dada Jagur. Dia berteriak meminta tolong sangat kencang. Di saat yang sangat genting itu, Warno tiba-tiba datang berlari dari arah ujung jalan. Warno yang mendengar teriakan itu langsung melompat dan memukul wajah Jagur menggunakan kepalan tangan kanannya. Jagur jatuh tersungkur ke tanah, melepaskan pelukannya dari tubuh Tarmi. Warno langsung menindih tubuh Jagur dan menghajar preman sadis itu bertubi-tubi sampai wajahnya babak belur, mengeluarkan banyak darah segar dan tak berdaya. Jagur akhirnya pulang dengan tubuh sempoyongan. Preman berbadan besar itu tidak terima direndahkan. Keesokan harinya, dia mengumpulkan puluhan anak buahnya pada sore hari itu juga. Jagur bahkan membawa seorang dukun andalan berpakaian hitam untuk melancarkannya jahatnya. Jagur menyusun rencana kotor untuk menghabisi Warno dan menculik Tarmi hidup-hidup. Pada pertengahan malam yang sunyi, komplotan Jagur bergerak mendatangi gubuk bambu milik Mbah Karyo. Saat itu, Warno sedang tertidur pulas menginap di luar gubuk untuk menjaga keamanan Tarmi dari kejauhan. Anak buah Jagur bergerak cepat menyiramkan minyak tanah ke dinding gubuk tersebut, lalu menyalakan api besar. Kobaran api seketika membakar seluruh bangunan bambu itu, menciptakan kepanikan di tengah malam buta. Di dalam gubuk yang mulai terbakar, Tarmi terbangun karena merasakan hawa panas yang menyengat kulitnya. Asap hitam pekat sudah memenuhi ruangan tengah, membuat napasnya sesak. Tarmi terbatuk-batuk mencari keberadaan Tumina di atas kasur tipis mereka. Saat tangannya meraba tubuh Tumina, Tarmi merasakan kulit anak kecil itu sudah sangat dingin dan kaku. Tarmi membelalakkan matanya saat melihat kondisi Tumina dengan jelas. Wajah dan seluruh tubuh anak kesayangannya itu sudah berubah warna menjadi biru pekat. Di bawah bantal Tumina, Tarmi melihat seekor ular hitam berbisa sedang melingkar memamerkan taringnya. Ular mematikan itu ternyata sengaja dimasukkan oleh anak buah Jagur melewati celah jendela bambu. Tumina sudah tewas tanpa suara akibat gigitan ular tersebut saat tidur pulas. Hati Tarmi hancur melihat putri angkatnya mati untuk kedua kalinya. Sambil menangis histeris dengan air mata berlinang, Tarmi menggendong mayat Tumina erat-erat di pelukannya. Dia menerobos kobaran api panas yang mulai meruntuhkan atap gubuk tersebut. Tarmi berhasil lari keluar menyelamatkan diri menuju halaman depan yang beralaskan tanah kotor. Namun, pemandangan di luar gubuk ternyata jauh lebih mengerikan. Tarmi melihat tubuh Warno sedang diikat sangat kuat menggunakan tali tambang di batang pohon pisang. Kondisi badan Warno terlihat sekarat dan amat mengenaskan. Leher laki-laki baik hati itu sudah ditebas menggunakan golok tajam hingga nyaris putus setengah. Darah segar terus mengalir deras membasahi pakaian Warno hingga menetes ke atas tanah. Tarmi berteriak kencang, lalu berlutut jatuh di depan Warno sambil memangku mayat anak mereka. Warno perlahan membuka matanya yang sudah buram, menatap wajah Tarmi. Napas laki-laki itu terdengar sangat berat dan terputus-putus mengeluarkan darah dari mulutnya. "Tarmi, kamu nggak apa-apa kan? Syukurlah kamu selamat," bisik Warno pelan menahan rasa sakit. Tarmi menangis terseduh-seduh mengusap lembut wajah Warno yang berlumuran darah. "Iya mas, ini aku Tarmi. Aku minta maaf selama ini terus bohong sama kamu. Anak kecil yang sudah mati ini namanya Tumina mas. Dia itu anak kandung kita yang dulu hilang ke bawah arus sungai. Tolong bertahan ya, jangan tinggalin aku dong." Mendengar pengakuan jujur itu, Warno tersenyum tipis sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Warno tewas menyusul anak kandungnya malam itu juga. Belum sempat Tarmi meratapi kematian orang yang dicintainya, Jagur tiba-tiba melangkah dari arah belakang. Preman sadis itu tertawa merendahkan, lalu menjambak rambut panjang Tarmi dengan kasar. Jagur merebut paksa mayat Tuminah dari pangkuan Tarmi, lalu membuangnya ke tanah. Jagur berniat menyeret tubuh Tarmi untuk dipermalukan dan disiksa beramai-ramai oleh seluruh anak buahnya. Tarmi terus memberontak, memukul tangan Jagur yang menarik rambutnya. Di tengah perlawanan putus asa itu, Mbah Karyo muncul berjalan pincang dari arah belakang gubuk. Kondisi tubuh kakek tua itu sudah sangat parah dan tidak tertolong lagi. Seluruh bagian tubuh Mbah Karyo dipenuhi luka sayatan golok mematikan akibat dikeroyok anak buah Jagur. Darah segar menutupi wajah dan bajunya yang sobek. Menggunakan sisa-sisa tenaga terakhirnya sebelum menjemput ajal, Mbah Karyo menjatuhkan badannya menimpa punggung Tarmi. Tangan keriput Mbah Karyo langsung menjambak rambut tebal di bagian ubun-ubun kepala Tarmi.
kakek itu menarik paksa pasak kayu gaib yang selama ini tertancap di kepala Tarmi. Pasak kayu itu akhirnya berhasil tercabut keluar bersamaan dengan tubuh Mbah Karyo yang jatuh tewas. Seketika itu juga, pasak penahan terlepas dan Tarmi kembali berubah ke wujud aslinya sebagai hantu kuntilanak yang amat menyeramkan. Kulitnya membusuk hancur, kedua matanya melotot memerah, dan gigi taringnya memanjang tajam keluar. Tarmi menatap tajam para pembunuh itu, lalu tertawa melengking sangat keras memekakkan telinga. Tarmi mengamuk membabi buta dengan perasaan dendam dan amarah yang meledak. Dia melesat cepat menerkam seluruh anak buah Jagur satu persatu tanpa henti. Kuku panjang yang tajam dan gigitan taring Tarmi merobek leher mereka semua sampai berlubang besar. Darah segar menyembur deras membasahi tanah gubuk yang hangus terbakar. Semua anak buah Jagur langsung tewas mengenaskan dengan leher koyak berantakan. Sang dukun mencoba membaca mantra gaib untuk menahan amukan Tarmi. Namun, Tarmi langsung terbang secepat kilat menyambar tubuh dukun tersebut. Tarmi menancapkan kukunya ke leher dukun itu, lalu menarik paksa kepalanya menggunakan kedua tangannya. Kepala dukun itu terlepas berlumuran darah dan dilemparkan oleh Tarmi jatuh menggelinding di depan Jagur. Melihat semua anak buah dan dukun andalannya mati terbunuh secara brutal, badan Jagur langsung gemetar hebat. Preman sadis itu kini hanya bisa mengompol membasahi celananya sendiri karena merasakan ketakutan luar biasa. Jagur berlutut lemas menyembah tanah tepat di depan Tarmi sambil menangis kencang layaknya anak kecil. "Ampun Tarmi, aku beneran minta ampun sama kamu. Tolong jangan bunuh aku ya. Kasihannya aku dong Tarmi. Aku janji gak bakal ganggu kamu lagi kok," rengek Jagur memohon ketakutan. Tarmi yang sudah dipenuhi dendam kesumat sama sekali tidak memberikan ampunan. Tarmi mencengkeram kuat kedua bahu Jagur menggunakan kuku tajamnya, lalu terbang membawa preman berbadan besar itu tinggi-tinggi ke udara. Tarmi membawa Jagur terbang melayang cepat menuju area perkampungan warga desa yang padat rumah. Di atas udara malam yang dingin, Tarmi langsung memotong-motong bagian tangan dan kaki tubuh Jagur secara perlahan saat preman itu masih hidup. Jagur menjerit berteriak kesakitan luar biasa yang menggema di seluruh desa saat kulit dan dagingnya ditarik putus secara paksa. Sambil terus menari melayang di udara, Tarmi melemparkan serpihan potongan tubuh Jagur itu berjatuhan menghantam halaman rumah para penduduk desa. Tarmi terus tertawa melengking kencang menikmati proses pembalasan dendam yang kejam berdarah tersebut. Jagur akhirnya tewas mengenaskan dengan tubuh hancur terpotong-potong membasahi bumi. Setelah malam pembantaian brutal penuh darah itu, Tarmi si kuntilanak terus bergentayangan tanpa batas waktu, membawa teror mematikan bagi umat manusia yang penuh dosa. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.